Di waktu saya mengangkat ajaran sufi, tauhid sufi, bukan tauhid tasawuf, di situ timbul fitnah. Makna timbul fitnah terutama dari murid-murid Abu Ya Mudawali. Timbul fitnah dengan makna fitnahnya yaitu dia sudah mengembalikan wujudnya kepada wujud Allah, sama dengan dia telah menjadi Allah. Ini fitnah. Makna mengembalikan wujud kepada wujud Allah, tidak ada wujud kita, yang ada wujud Allah. Bukan mengembalikan wujud kita kepada wujud Allah, ada kita, ada Allah. Itu dikatakan wahdatul wujud mulhid, wahdatul wujud kafir. Tetapi mengembalikan wujud kita kepada wujud Allah, hilang wujud kita, yang ada wujud Allah semata. Itu dikatakan wahdatul wujud muwahhid. Itu wahdatul wujud muwahhid ajaran kesufian. Jadi juga saya heran mengapa murid-murid daripada Abu Ya saya itu yang menentang saya, termasuk anak-anak beliau. Saya heran. Jadi mungkin barangkali ajaran kesufian, ajaran hakikat ma'rifat ini oleh Abu Ya Mudawali pada masa hidupnya tidak diangkatnya. Cuma diangkatnya ada waktu suluk saja. Waktu dalam suluk dia mengatakan dalam suluk yaitu tusam akwan lumah Tuhan, tusam akwan lumah Rabi, wa in ribatu bada wa in bada gaya bani. Tusam itu bahasa Aceh, hilang akuan. Makna akuan selain Allah ini hilang. Tusam akuan lemah Tuhan, baru roh kita, sir kita menyaksikan keberadaan Allah. Tapi kalau ada akuan, kalau ada selain Allah, termasuk anak, keluarga kita, ayam, kambing di dalam hati kita, nah itu kita belum dapat menyaksikan Allah. Tidak ada di dalam hati kita selain Allah, termasuk diri kita hilang, baru kita dapat menyaksikan Allah. Jadi saya dengan tauhid tasawuf ini sufi, supaya keimanan kita bisa meningkat. Jangan hanya keimanan awam, bisa meningkat kepada keimanan khawas, bisa meningkat kepada keimanan khawasul khawas, yang dimaksud dengan insan kamil. Jadi yang lain ini saya heran, ulama-ulama Aceh tidak boleh membaca insan kamil, tidak boleh menerima ajaran Abdul Karim Al-Jili. Jadi lucu nih. Mengapa itu saya lihat ulama-ulama besar, murid-murid ayah saya. Jadi saya aja menyampaikan, saya ditentang, saya disesatkan. Saya menyebut penyebutan apa yang disampaikan oleh insan kami, oleh Abdul Karim Al-Jili, bahwa saya mengatakan pendapat Abdul Karim Al-Jili yaitu Muhammad Abdul. Muhammad itu maksudnya insan kamil, insan yang sempurna iman. Allah Rabbun fi syariah. Kalau kita patuh kepada perintah dan larangan syariah, tahu kita hukum, orang insan kamil ini dia menjadi budak Allah. Allah Tuhannya, dia budaknya pada syariat, artinya pada mematuhi hukum, menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan. Itu syariat. Jadi oleh Abdul Karim Jili mengatakan lagi, Allah dan Muhammad sifat pada tarikat. Itu adalah merupakan satu pentasbihan, penyerupaan. Dat dan sifat itu tidak lekang dia. Jadi hati orang yang bertarikat, orang tarikat ini hati yang perlu. Dia tidak ada lupa-lupa kepada Allah, sama seperti dat dan sifat. Zat dan sifat tidak lekang. Hati orang yang bertarikat, dia selalu teringat pada Allah. Jadi dikatakanlah Muhammad
Allah zat, Muhammad sifat. Allah itu zat, Muhammad sifat pada tarekat. Itu hati. Jadi hati orang yang bertarekat diumpamakan seperti zat dan sifat. Antara dia dengan Allah sama seperti zat dan sifat. Artinya tidak lekang-lekang untuk ingat Allah. Jadi kalau umpamanya kita bertarekat masih lupa-lupa mengingat Allah, itu belum sah tarekat kita, atau belum sempurna. Jadi kadang-kadang kita orang bertarekat dalam sembahyang kita sering lupa Allah, hati kita teringat yang lain. Jadi tarekat kita itu belum dikira benar. Kemudian Abdul Karim Al-Jili mengatakan, Allah roh, Muhammad jasad. Pada hakikat Allah itu ibarat, ini perumpamaan nih, ibarat roh, perumpamaan tasbih. Tasbih itu ada tanzihnya nanti. Allah ibarat roh, Muhammad maksudnya insan kamil itu ibarat tubuh. Tubuh itu bisa bertahan kalau ada roh. Kalau tidak ada roh, tubuh itu hancur ya. Kalau tidak ada nyawa, tubuh kita menjadi tanah. Tapi karena ada nyawa, maka dia bisa apa? Artinya bisa tubuh itu bagus, baik, karena ada roh. Begitulah, karena ada Allah, makanya kita ini bisa ada seperti ini. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa bergerak, karena gerak itu datang dari Allah. Kita tidak bisa berkemauan, karena kemauan itu datang dari Allah. Jadi orang-orang hakikat selalu pandangannya kepada Allah. Dia menyadari perbuatan dari Allah, kemauan dari Allah, dirinya dari Allah. Jadi selalu dia bermusyahadah dengan Allah. Ini hakikat. Adapun tarekat, dia selalu mengingat Allah. Adapun hakikat, selalu dia memandang Allah. Hakikat ini adalah pandangan roh. Kalau tarekat itu pandangan hati. Jadi roh selalu memandang wujud Allah. Tidak terlihat lainnya, hilang lainnya. Jadi inilah maksud daripada penyampaian daripada Abdul Karim Al-Jili. Dan juga pada ma'rifat Allah Muhammad. Maknanya apa? Muhammad itu dahir dari Allah. Dahir Muhammad dari Allah. Maka adanya Muhammad itu penyebabnya ada Allah. Allah yang menciptakan Muhammad. Jadi Muhammad itu sebagaimana telah dikatakan oleh tasawuf, kalaulah umpamanya tidak ada Muhammad, kita tidak akan untuk dapat tahu Allah. Kuntu kanzan makhfiyah, adalah aku gedung yang tersembunyi. Fa'aratu an wa'arafa, aku berkehendak supaya bahwa aku dikenal. Fakhalaqtul khalqa, maka aku jadikanlah makhluk, yaitu Muhammad. Jadi Muhammad itu diciptakan Allah untuk dapat mengenal Allah. Para hadirin hadirat sekalian, dengan ucapan Abdul Karim Al-Jili inilah penyebab saya mengadakan zikir Ratib Siribe. Ratib Siribe, waktu kita berzikir la ilaha illallah, kita teringat Allah. Terbangun hati kita, tapi belum penuh ingatannya. La ilaha illallah, kita teringat Allah, hudur hati kita kepada Allah. Kalau yang pertama tadi terbangun untuk mengingat Allah, ini la ilaha illallah, hudur hati, lupa selain Allah. Berzikir lagi la ilaha illallah, diri kita tidak teringat lagi kita waktu kita berzikir la ilaha illallah. Orang yang berzikir tidak teringat selain Allah, maka kehidupannya dibantu oleh Allah. Apa yang dikehendakinya diberikan jalan untuk mudah tercapai. Kalau orang yang berzikir, dia berzikir dirinya hilang, tidak teringat lagi, itu zikir sufi. Sebelum apa hajat yang dia berhajat, hajat itu telah dipersiapkan oleh Allah.